Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Majelis Zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo, juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Sabtu pagi atau Sabtu duha, ya. Insya Allah nanti akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran, masih di surat Al-An'am. Insya Allah melanjutkan, dan hari ini masuk di ayat yang ke-136. Insya Allah kita baca dan kita pelajari sampai ayat 140. Monggo pun tiga mushaf Quranipun surat angka 6, surat yang ke-6, ayatipun ayat 136 sampai ayat 140. Pun tiga, mangga kita wahas sesarangan. Kemudian kita akan pelajari isi kandungan saking ayat menika. Mugi Gusti Allah maringi pitedah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya pada kita sehingga bisa memahami kalamnya, firmannya, pangandikanipun Gusti Allah. Juga diberi kita kemampuan untuk bisa mengamalkan dengan benar, dengan baik. Pun kepanggih, Baik, kalau sudah kita baca seperti biasanya kula waos, lajeng panjenengan mengikuti sesarengan, Ayat 136 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha
حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا muhtadin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah sampun kita waos sesarengan sudah kita baca bersama ayat 136 sampai ayat 140 surat Al-An'am. Okay. Mari kita pelajari isi kandungan dari ayat-ayat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu lillah, waja'alu dan mereka menjadikan lillah bagi Allah, untuk Allah, mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban, sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang musyrik yang membuat-buat peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang dinisbatkan kepada agama, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mboten nate dawuh makaten. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan atau menetapkan yang demikian. Jadi dibuat-buat sendiri oleh orang-orang musyrik itu. Seperti apa? Ayat ini menjelaskan mereka membuat aturan, ketentuan, ketetapan bahwa sebagian dari hasil tanaman dan hewan, ya, mereka jadikan itu merupakan bagian untuk Allah. Faqalu, lalu mereka mengatakan hadza lillah bizamihim, mereka berkata ini untuk Allah, ya, bizamihim dengan sangkaan mereka. Jadi Allah menjelaskan itu
berdasarkan sangka atau dugaan mereka saja. Perkataan yang tidak didasarkan oleh ilmu tentang satu aturan atau ketetapan yang mereka buat sendiri. Nah, apa yang dimaksud ya untuk Allah ya dari hasil tanaman atau hewan-hewan ternak mereka, yakni diberikan kepada fakir miskin ya dan amal sosial termasuk yang ditujukan untuk berhala-berhala mereka. Maka kemudian mereka mengatakan hadza lillah, ini untuk Allah. Oke. Ada beberapa pelajaran di sini bahwa fakta yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia, ada di antara manusia ini yang membuat aturan, undang-undang, ketentuan-ketentuan yang mereka katakan ini ketentuan dari Allah, yang dengan lisannya mereka mengatakan ini untuk Allah. Ya, penisbatan kepada Allah atau penyandaran kepada Allah seolah ya akan tampak sebagai satu kebenaran, seolah bahkan menjadi satu kewajiban untuk diterima dan dilaksanakan. Ya, tetapi benarkah demikian? Maknanya adalah apakah benar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penetapan, ketentuan atau hal-hal yang mereka ungkapkan itu? Allah katakan pada ayat ini fakta historis di masa saat ayat ini diturunkan, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan risalah tauhid ini kepada masyarakat yang syarat dengan kesyirikan. Allah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu dan mereka ungkapkan sebagai bagian untuk Allah itu bizakmihim, didasarkan dugaan mereka, perkiraan mereka, ya, tidak atas dasar ilmu, tidak atas dasar pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada wahyu yang menguatkan bahwa itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas mereka. Nah, menika koreksi kagem kula sami bahwa dalam menetapkan satu aturan yang penisbatan penyandarannya kepada Allah atau kepada tuntunan agama, menika kedah mawi dasar ilmu, harus didasarkan oleh ilmu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh ya di ayat 36 surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maknanya mengikuti atau melakukan satu amalan itu harus atas dasar pengetahuan yang pasti bahwa amalan ini harus dilakukan atau amalan ini harus ditinggalkan, itu atas pertimbangan ilmu, dan sumber ilmu sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Dan Allah memberitahukan melalui mekanisme wahyu, demikian juga kepada akal manusia di dalam mengamati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan yang pasti ya sebagai ilmu dari Allah disampaikan melalui mekanisme wahyu. Lalu ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan proses pemikiran. Niki kedahipun nyambung ya, karena bahkan Allah perintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya, lalu akan ketemu dengan segala informasi yang benar yang Allah sampaikan melalui mekanisme wahyu. Nah, tetapi di dalam masyarakat ya musyrik, dalam masyarakat yang tidak bertauhid, dalam masyarakat yang orientasi dominannya adalah kenikmatan duniawi, ya, perilakunya mengikuti hawa nafsu, maka mereka tidak melakukan amal atas dasar ilmu yang benar, tidak menjadikan wahyu sebagai panduan dalam menetapi kehidupan. Mereka bahkan membuat sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun agar bisa diterima dan tampak sebagai kebenaran, mereka akan katakan ini adalah perintah agama, ini adalah selaras dengan ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Faqalu hadza lillahi bizami. Mereka berkata ini untuk Allah dengan dugaan mereka.
Wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami, untuk berhala-berhala kami. Ya. Nah, itulah perkataan ya yang mereka ungkapkan dengan lisannya. Bahkan dari perkataan itu saja syarat dengan kesyirikan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala setara dengan segala yang mereka persekutukan dengannya. Pada saat itu berupa berhala-berhala, patung-patung yang demikian dimuliakan, diagungkan ya, dan diyakini mempengaruhi kehidupan mereka. Sudah pasti wujud lahiriahnya bisa berbeda-beda. Pada setiap zaman ada beragam berhala yang dipertuhankan oleh manusia. Hakikatnya sama, dibuat oleh manusia itu sendiri, diperlakukan demikian diperlakukan demikian agung oleh manusia itu sendiri, diyakini menjadi penentu kehidupan mereka. Bisa jadi ya wujudnya itu adalah uang atau harta yang berlimpah, kedudukan, pangkat, ya jabatan yang tinggi, popularitas dan seterusnya. Yang hakikatnya sama dengan berhala tadi, dibuat sendiri oleh manusia, diagung-agungkan sedemikian rupa, diyakini mempengaruhi kehidupannya, sampai kemudian tidak peduli dengan tuntunan agama, sampai tidak peduli melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau agar kemudian tampak sebagai kebenaran, mereka akan katakan ini justru perintah Allah kepada kita dan seterusnya. Okay. Ya. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Ya. Bagian yang untuk berhala mereka li syurakaihim ya, fala yasilu ilallah, sudah pasti tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang disekutukan kepada Allah ya akan sampai kepadanya, meskipun lisan mereka mengatakan hadza lillah, ini untuk Allah. Maka amalan itu ikhlas dan diterima oleh Allah tidak berhenti pada ucapan lisan. Saestu kula niku ikhlas loh, belum tentu betul-betul ikhlas ya. Karena keikhlasan itu hakikatnya ada di dalam hati, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita sendiri. Nah, tetapi orang yang jujur, orang yang benar, mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya akan selaras dengan keadaan hatinya gitu. Tetapi tidak setiap ucapan yang dilisankan itu sama persis dengan keadaan hati. Hanya kalau orang itu sungguh-sungguh beriman, maka tidak ada yang berbeda antara ucapan, keadaan hati, dan tindakan nyata yang ia kemudian kerjakan. Nah, sehingga Allah mengatakan apa yang mereka maksudkan untuk berhala-berhala itu sudah pasti tidak akan sampai kepada Allah. Wa makana lillah, dan apa-apa yang mereka tujukan itu untuk Allah ya, bagian untuk Allah, itu dalam praktek di masyarakat musyrik pada saat itu dimaksudkan untuk Allah adalah untuk para penjaga berhala, tidak untuk fakir miskin dan amal sosial. Ya, Allah katakan apa yang untuk Allah sesuai dengan ucapan dan anggapan mereka itu, fahuwa yasilu ila syurakaihim, maka hanya akan sampai kepada berhala-berhala mereka saja. Terus boten wonten setunggal kemawon ingkang dugi ugi pun tampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sa'a, ini penilaian yang Allah berikan. Sa'a, sangat buruk, mayahkumun, ketetapan mereka itu. Wong jane netepke hukum, aturan-aturan niku ingkang gadah wewenang namung Gusti Allah. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu ada pada Allah. Kalaupun manusia membuat aturan, ketentuan, hukum niku mboten pareng kok benten kali hukumipun Gusti Allah. Ya.
Nah, ada 3 kemungkinan orang kalau menetapkan hukum atau membuat hukum kok tidak sesuai dengan hukum ketentuan Allah, apakah dia orang kafir, dia orang zalim, atau dia orang fasik. Gumantung kalau penolakan terhadap hukum itu karena mengingkarinya, ya, atau kecenderungan kuatnya kepada kehidupan duniawi dan sebagainya. Iku sama kayak kang bentenaken orang itu sudah kafir, atau orang itu orang yang zalim, atau orang itu orang yang fasik, ya, di ayat 44, 45, 47 surat Al-Maidah disebutkan demikian. Sangat buruk apa yang mereka tetapkan itu, sangat buruk ketetapan mereka itu. Wa kadzalika, ini ayat berikutnya, ya, wa kadzalika, dan demikianlah, ya, wa kadzalika, demikianlah sebagaimana mereka menetapkan hukum tadi secara dusta, ya, berbohong atas nama Allah, bahwa mereka membuat aturan-aturan sendiri yang syarat dengan kesyirikan, tapi mereka katakan itu untuk Allah dan sebagainya, ya. Demikian pula mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, disebut kemudian di ayat 137 menika. Wa kadzalika, demikianlah, zayyana, ya, zayyana, menghiasi, maksudipun setan, ya, setan menghiasi, menjadikan tampak indah likatsirin, ya, bagi banyak minal musyrikin, dari orang-orang musyrik itu, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka, ya. Jadi demikianlah sebagaimana mereka memandang baik hukum ketetapan yang mereka buat-buat sendiri itu, setan pun menjadikan mereka memandang baik, menghiasi dalam pandangan mereka, ya, perbuatan yang sangat keji, ya, sangat buruk. Dalam hal ini adalah qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka sendiri, ya. Qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum, ya, untuk membinasakan mereka, walyal bisu alaihim dinahum, dan untuk mengacaukan agama mereka sendiri. Membunuh anak, yaitu secara umum sudah pasti akan dinilai sebagai keburukan, tetapi setan menampakkan hal itu sebagai sesuatu yang baik, ya. Seperti apa caranya? Setan, ya, memberikan pengaruh terhadap pemimpin-pemimpin mereka, ya, kemudian untuk disampaikan kepada para pengikut bahwa membunuh anak itu, ya, perbuatan yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian ngambil contoh sebagaimana Nabi Ibrahim yang tidak menyembelih putranya, yaitu Ismail. Nah, ini yang diungkapkan untuk membuat upaya melegalkan perbuatan dosa mereka. Padahal tentu berbeda sekali, ya, contoh yang dikemukakan tadi. Motif mereka membunuh anak-anaknya tidak lain karena takut, ya, miskin atau menutupi aib, ya, karena di masyarakat musyrik jahiliyah kalau punya anak perempuan dianggap sebagai aib dan celah, sehingga orang tuanya akan membunuh anaknya sendiri. Untuk menutup aib itu atau karena takut dengan kefakiran atau kemiskinan, maka mereka membunuh anaknya. Tetapi agar tidak tampak sebagai hal yang buruk, maka diungkapkan, ya, atau dinisbatkan, disandarkan hal itu kepada orang-orang yang soleh, para nabi, ya, dan sebagainya. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk mengacaukan agama mereka sendiri, ya, mengaburkan antara yang hak dengan yang batil, ya, menyandingkan sesuatu yang hak, ya, dalam agama ini bagaimana pengorbanan seorang Ibrahim dan Ismail kemudian coba disandingkan, dipersamakan dengan perilaku batil mereka yang lahiriahnya tampak sama, tapi motif, ya, kemudian tata cara dan sebagainya itu jelas jauh berbeda yang tidak mungkin untuk disamakan. Maka kesamaran-kesamaran subhat-subhat itu akan dimasukkan untuk mengacaukan
kebenaran agama ini, untuk mengaburkan sesuatu yang hak dengan campuran-campuran kebatilan tadi. Dan ini sepanjang sejarah akan terjadi yang demikian. Kados pundi agami ingkang leres menika dimasuki, dileboni, dicampuri perkawis ingkang batil, ingkang boten leres. Lalu kemudian dinisbatkan, disandarkan, diakeni menika sebagai bagian dari agama. Padahal agami mboten nate dawuh ingkang mekaten. Nggih. Nah, disinilah perlunya kemudian purifikasi, proses tajdid, memperbaharui kembali agama yang sudah dicampur-campur ya dengan hal-hal yang tidak benar itu, ya, yang diungkap sebagai bagian dari agama padahal mutan. Ya, maka kemudian para ulama mengajarkan bagaimana keaslian agama ini harus dijaga, dipelihara dengan baik. Harus sangat berhati-hati dan waspada dengan campuran dan tambahan-tambahan yang dilakukan oleh manusia pada kemurnian agama ini. Ini nek mboten sinawon mboten saged. Ya, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk mengkaji agama ini, meluruskan niatan kula panjenengan sami nyuwun pitedah dhateng Gusti Allah agar terbimbing pada jalan hidup yang benar, yakni agama yang bersih dari segala ya tambahan-tambahan yang bukan berasal darinya. Oke. Yang Nabi ngantos ngendika ngeten, nggih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Barang siapa ya yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, malaisa minhu, padahal dia bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Dalam bentuk aplikatif praktek ya amalan, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami, terus mboten ya dawuh saking agami tetapi dilaksanakan ya dengan mengatakan ini bagian dari agama padahal mboten, fahuwa raddun, maka tertolak mboten puntang. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sya'allahu ma fa'aluhu. Kalau saja Allah kehendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Ya, maksudipun saged kemawon, bisa saja Allah membuat manusia tidak perlu tersesat. Ya, membuat manusia tidak perlu melakukan penyimpangan, membuat manusia kabeh iman, kabeh taat wis saged kemawon, bisa ya. Tetapi memang Allah yang maha berkehendak menetapkan bagi manusia ujian untuk ya untuk kemudian diketahui siapa yang betul-betul beriman dan taat kepada perintah Allah ya, agar pilihan mereka kepada iman dan menjalani kehidupan beriman itu kemudian layak untuk diapresiasi, layak untuk mendapatkan balasan kebaikan ya. Begitupun agar manusia yang kemudian justru memilih jalan kekafiran dan menempuh jalan hidup kekufuran itu, maka layak untuk kemudian mendapatkan azab, siksa dan ketetapan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia kemudian akan diuji dengan hak dan yang batil, dengan yang benar dan yang salah, dengan agama yang lurus dan jalan hidup yang bengkok, dengan tauhid atau kesyirikan yang kemudian dipilih olehnya. Fadharhum, maka biarkanlah mereka wa ma yaftarun, dan apa-apa yang mereka ada-adakan itu. Okay. Jangan sampai kula panjenengan sami kita ini terlibat ya di dalam perilaku kesyirikan. Nek pun cetha sing leres pundi, sing klentu pundi, jangan kita terlibat pada kekeliruan tadi. Ya, kalau sudah jelas mana yang iman, mana yang kafir, jangan kita ikut-ikutan dalam kekafiran itu. Tetapi jalan keimanan ini dan perkuat kita dengannya. Jadi ya sudah, ya sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak, ajak orang pada tauhid. Responnya dos pundi menika sudah tanggal jawab piyambak-piyambak datang Gusti Allah. Tapi kita harus netepi mergi ingkang lempeng, menetapi jalan yang lurus, tidak lain adalah jalan tauhid menika. Wa qalu,
dan mereka berkata, tasih miturut anggapan tiang musyrik. Kalau masih menurut anggapan orang-orang musyrik tadi, mereka mengatakan hadhihi an'amun wa harthun inilah hewan ternak dan hasil bumi. Hijarul la yat'amuha illa man nasya, yang dilarang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Itu terus buat aturan ya kalau wow. Nah, ini seperti ya di ayat 103 surat Al-Maidah. Silakan merujuk di ayat 103 surat Al-Maidah itu Allah nyebatakan mereka menetapkan bahirah, wasilah, ham dan seterusnya. Di misalnya ada unta yang sudah sudah melahirkan anak sampai 5 kali dan seterusnya. Ya, kemudian nanti yang lahir jantan atau betina, terus bagaimana, ada aturan-aturan yang mereka buat sendiri ya, yang itu tadi dinisbatkan kepada Allah. Ya, mereka katakan hadhihi an'amun wa harthun hijrul la yat'amuha illa man nasya. Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ya, dengan menurut kesenangan, keselera, merasa punya wewenang penuh untuk membuat aturan-aturan. Itu yang terjadi. Wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Dan ada pula hewan yang diharamkan tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan yang ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah iftira'an 'alaihi, sebagai kebohongan terhadap Allah. Ya, Allah menjelaskan bentuk ya kebohongan mereka dalam membuat hukum dan tata aturan ya berkenaan dengan apa yang mereka makan dan mereka konsumsi. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Kelak ya Allah akan membalas, saya jazihim akan balas mereka bima kanu yaftarun ya, karena semua yang mereka ada-adakan itu disebabkan apa yang mereka ada-adakan itu disebabkan kebohongan yang mereka buat tersebut ya. Nah, terus jangan dikira gawe aturan dhewe sing mboten pas kalih dawuhipun Allah ugi Rasulipun nika kok ora ana tanggung jawab. Ana tanggung jawab, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, ada balasan yang harus diterima. Ya. Ora terus sak penake dhewe, karena manusia itu tak kala diberi kewenangan ya, maka dia kemudian menjadi sewenang-wenang ya. Bertindak zalim atau sewenang-wenang itu artinya menetapkan satu aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menungso kok dikai kuwasa niku terus kemudian dia merasa berkuasa, padahal sing kuwasa ingkang saestu nggih namung Gusti Allah. Ya, manusia itu hanya rumangsa duwe kuwasa, rumangsa duwe bondo, rumangsa duwe awake dhewe, padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Padahal yang benar milik Allah, kepunyaan Allah, semua yang di langit, semua yang di bumi. Menungso ki ora duwe apa-apa karena bahkan dirinya pun milik Allah Subhanahu wa taala pula. Nggih, kedahipun niku mung manut karo sing duwe, mongko sing duwe niku Gusti Allah. Saya jazihim bima kanu yaftarun, akan kelak mereka akan dibalas ya dengan apa-apa yang mereka ada-adakan itu. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatul lidzukurina. Mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khalisatun, khusus lidzukurina, untuk kaum laki-laki kami, wa muharramun ala azwajina, dan haram bagi istri-istri kami. Mereka buat aturan seperti itu. Binatang ternak ini ya, kalau dia lahir dan masih hidup ya kan maka untuk laki-laki, kalau lahir
kemudian mati ya dibagi untuk laki maupun perempuan. Nah, itu aturan-aturan yang mereka buat. Wa iyyakum maitatan fahuwa fihi syuraka lagi. Ya. Jika dalam perut itu sing dilahirke kalau mati, maka fahum ya tadi fahum fihi, maka mereka fihi dalam hal itu syuraka bersekutu. Artinya boleh dimakan laki-laki maupun wanita. Ya, kalau yang dilahirkan dari wantana tadi mati. Niki aturan sing gawe musyrik, bukan aturan agami mboten ya. Orang-orang musyrik yang membuat aturan sendiri padahal Allah tidak pernah menetapkan yang demikian. Saya jazihim wasfahum, kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka itu ya. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Gusti Allah maha wicaksana, leres tepat apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten mungkin keliru sekedhik kemawon mboten keliru. Alimun, maha mengetahui, karena ilmu Allah yang luas dan sempurna. Maka tidak ada yang meleset dari apapun yang ditetapkan oleh Allah. Menungso sing netepke, menungso sing gawe-gawe niku mungkin keliru nih. Kalaupun benar sudah merupakan bagian dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab napa sesuai dengan kebenaran disampaikan. Nek mboten pas kalih nggih dawuhipun Gusti Allah mung miturut karepe menungso dhewe, maka potensi kesalahannya demikian besar. Ya, karena menungso menika nek duwe ilmu ya ora kathah ya, bijaksana ya ora wicaksana, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yang menetapkan segala aturan itu secara benar dan selaras sesuai dengan kabetahan kula pansami menungso menika. Nah, qad khasiral ladzina qatalu auladahum, lalu Allah menyebutkan ya, akibat dari perilaku buruk dan keji mereka dalam membunuh anak-anak mereka sendiri. Maka Allah katakan qad khasira, sungguh merugi, alladzina qatalu auladahum, orang-orang yang membunuh anak-anaknya safahan, karena kebodohan ya. Safahan itu safihun itu bodoh, kebodohan yang sangat ya. Kebodohan bukan berarti daya intelektualitasnya rendah niku mboten. Kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan terhadap agama ini, ketidaktundukan terhadap tuntunan agama itu disebut sebagai kebodohan. Maka riyen niku wonten di zaman Nabi namanya Abu Jahal. Niku janipun dikenal di masyarakat musyrik itu sebagai orang yang pandai, wong pinter, bahkan disebut Abul Hakam, bapak yang bijak. Tapi dalam Islam tidak disebut Abul Hakam, disebut sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Karena kecerdasan intelektualitasnya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah ya, lalu perilakunya tidak tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menentang ya, bahkan kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka yang demikian itulah yang disebut dengan kebodohan ya. Nah, ini pula yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan wonten ayat punika, perilaku mereka membunuh anak-anak mereka sendiri itu adalah satu bentuk kebodohan, safahan bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu ya. Kebodohan yang nyata-nyata ini tanpa dasar ilmu. Disebut ilmu menika atau orang yang berilmu, mungkin jenengan saged maos ayat 9 surat Az-Zumar, ayat 27 sampai 8 surat Fatir. Wong niku nek disebut berilmu wong sing tekun nindakake ibadah karena ajrih ya. Ngajeng-ngajeng rahmatipun Gusti Allah, ajrih dengan nasibnya di akhirat kelak. Wong niku disebut berilmu kalau ia bisa memahami fenomena penciptaan yang menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya, lalu ia demikian patuh dan taat kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Niku wong sing jenenge berilmu. Nek mboten ngoten niku hakikatipun bodoh, lajeng pun sebat ugi bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Mereka juga mereka mengharamkan rezeki yang dikaruniakan
ya oleh Allah kepada mereka. Iftiraan Allah, hal itu semata-mata karena mereka membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Jadi sebagian rezeki mereka diharamkan, di penetapan niki haram niki halal itu tidak atas dasar ilmu, tapi itu merupakan iftiraan Allah, kebohongan ya atas nama Allah. Qad dhallu, sungguh mereka telah tersesat ya, sebab buatan mawi bitedah ingkang leres, tapi berdasarkan dugaan dan hawa nafsunya maka tersesat keblasuk saking mergi ingkang leres ya. Wa makanu muhtadin, juga tidak mendapatkan petunjuk keblasuk ugi mboten pinaringan bitedah. Mugi kula sami diselamatkan oleh Allah dari kelompok menungso ingkang mekaten niku. Monggo di bagian akhir dari pengajian ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan petunjuk yang benar pada diri kita, pun bimbing kula sami netepi mergi ingkang lempeng bertauhid kepada Allah, mengikuti jalan kehidupan para nabi ya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus, jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri kenikmatan atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Tetapkan kami semua ya Allah pada jalan ini, jalan tauhid, menghamba beribadah hanya kepadamu semata. Jauhkan kami dari kesyirikan dan segala bentuk kedurhakaan kepadamu. Ya Allah, mampukan kami memahami agamamu ini dengan benar, melaksanakan dengan sungguh-sungguh istiqomah sampai pada akhir kehidupan kami saat meninggalkan dunia, dan berikanlah kepada kami penutup usia yang terbaik, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pekatan pengawasan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.